Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai sobat semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatia Rizky dari kelas 9A nomor absen 4. Dan rekan saya Sahila Rohma dari kelas 9A absen 33. Hari ini kita akan melakukan video wawancara yang akan dinarasumberi oleh Ibu Mita Aridila SPD selaku guru pengajar bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Taman. Dengan membawa tema pekerjaan dan kesibukan beliau. Semua orang pasti memiliki kesibukannya masing-masing, termasuk kita dan juga Bu Mita. Apa betul? Betul sekali. Maka dari itu, hari ini kami akan menanyakan pertanyaan terkait tentang kesibukan apa yang sedang beliau lakukan. Nah, sekarang kami berdua sudah bersama dengan Ibu Mita Aridila SPD selaku guru pengajar bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Taman. Ya, selamat pagi Bu Mita. Senang sekali Bu Mita bisa hadir bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bu Mita telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri wawancara bersama kami berdua hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat Sebelum itu, mohon izin Bu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sahila dari kelas 9A dan rekan saya Aisyah dari kelas 9A juga, dan kita berdua yang akan memandu percakapan wawancara kami hari ini. Iya. Baik Bu Mita, apakah sudah bersedia untuk kami berpertanyaan? Bismillah. Siap. Oke. Pertanyaan pertama Bu. Bagaimana latar belakang pendidikan Bu Mita sebagai seorang guru pengajar bahasa Jawa SMPN 1 Taman? Latar belakang pendidikan saya, karena saya juga kebetulan berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Jawa. Jadi kenapa saya milih kuliah bahasa Jawa karena mengapa saya menjadi guru bahasa Jawa? Karena ibu mengambil kuliah di jurusan pendidikan bahasa Jawa di Universitas 11 Maret Surakarta. Iya, di Solo. Dia mau main ke Solo. Ya, kapan-kapan kita bareng-bareng main ke Solo. Jadi karena kelinearitasan tersebut, makanya ibu mengajar bahasa Jawa di sekolah ini. Jadi minatnya dulu ada di bahasa Jawa gitu? Iya, atau karena ada minat lain gitu? Dulu itu motivasinya ambil bahasa Jawa, yang penting cuma nggak ketemu hitungan. Jadi nggak mau ngitung-ngitung gitu? Iya, struggle sekali dengan hitungan. jadi nggak tertarik ke yang hitung-hitung. Iya, untuk saya sadar diri kalau hitungan saya ini kurang baik. Jadi mending pakai bahasa. Kita pelajari bahasa, tapi ternyata waktu kuliah di bahasa itu juga ternyata sebatas mengeluarkan suara itu ada ilmunya, sangat wow. Semakin kita mendalami sebuah ilmu apapun itu akan membuat kita semakin merasa wah ternyata kita selama ini belum tahu itu. Jadi apapun pilihannya tetap disesuaikan passion tentunya, agar tidak tertekan. Jadi nggak ke pressure gitu ya sama orang lain gitu. Harus senang dulu, kalau nggak senang wah sangat tertekan. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa Bu Mita memilih karir sebagai seorang guru? Kira-kira kenapa ya? Karena ini adalah tulisan ya, dulu waktu SD itu loh pernah disuruh sih biasanya cita-cita gitu. Kayak pengertian cita-cita adalah satu-satunya hal yang ibu pikirkan itu kata guru, karena lihat guru-guru ibu zaman SD dulu itu keren ya jadi guru, bisa tetap bisa membagikan ilmunya, terus bisa berkarya sampai di usia yang hampir, kalau yang mau pensiun kan itu pasti udah sepuh-sepuh ya, udah senja-senja gitu, kayak masih tetap semangat. Wah kayaknya seru deh jadi guru gitu. Kayak ya udah tak tulis guru. Kemudian di ACC sama Allah. gedenya. Di ACC sama Allah jadi guru. Alhamdulillah. Terus yang ketiga Bu, apakah benar Bu Mita adalah seorang atlet renang dan pernah mengikuti ASEAN Para Games? Soalnya dulu kan ada kayak bincang-bincang gitu ya, Bu Mita itu atlet renang, perenang gitu, pernah ikut ASEAN Para Games juga. Jadi kita kemakan ya sama omongannya. Ya sekalian klarifikasi sebenarnya ya. Enggak, sebenarnya itu bukan atlet renang. Saya cuma bisa renang tapi belum sampai ke atletannya ya. Masih jauh ilmu saya tentang dunia renang. Tapi di sana itu saya ikut sebagai volunteernya atau sukarelawan di event ASEAN Para Games-nya. Jadi ASEAN Para Games itu kan event untuk teman-teman yang disabilitas di tingkat ASEAN. Jadi setara sama Asian Games. Jadi kalau ibu atlet ikut para game, wah nggak lucu dong.
Apa ini parahnya kan nggak ada. Jadi di situ ibu menjadi volunteernya atau sukarelawannya. Oh, jadi selama ini kita salah paham paham, ya, salah Bu ya. paham. Iya. Kurang lebih mungkin 2 tahun kita salah paham karena waktu itu Iya. kelas 7 gitu. Iya, kelas Iya. 7. Iya kayaknya sama kan- gurunya gitu. Iya pas kelas 7 2022 pokoknya. Iya, Berarti sekali jadi sukarelawan di ASEAN Para Games itu cuma 2022 aja. Iya di 2022 bulan Juli. Juli. Ya, Juli akhir sampai Agustus awal 2 minggu. Berarti awal-awal kita masuk. Iya masih Nah. ya Maaf ya Bu atas iya kesalahpahaman. aman. Iya. Lanjut ke yang keempat tuh. Lalu apa yang membuat Bu Mita mengajukan diri sebagai sukarelawan atau volunteer di ASEAN Para Games? Menjadi volunteer itu kan kegiatan yang menambah soft skill di berbagai hal ya, kemampuan kita berbicara diasah, kemudian kerja sama tim juga diasah. Jadi kayak sebelum menjadi volunteer itu kan ada pelatihannya. Di situ tuh ibu banyak banget dapat ilmu tentang public speaking, kemudian penyambutan hospitality, biasanya hospitality. Jadi bagaimana cara menyambut orang, bagaimana memperlakukan orang-orang yang spesial. Kan di sini atlet-atletnya itu spesial semua ya. Kemudian tapi sebelum ibu bisa ikut volunteer di event internasional itu karir enggak apa jenis berkegiatan kepanitiaan itu ibu udah mulai dari SMA. Ini dari SMA SMP dulu udah ya ikut berbagai OSIS, pramuka, paduan suara, pokoknya sampai kuliah itu. Jadi sampai di kuliah itu banyak banget ternyata event yang buka volunteer. Kemudian dengan berbagai CV yang udah ada, kemudian apply, terus ada baru dapat notifikasi, terus banyak ujiannya juga kok. Walaupun cuma ikut volunteer itu ada ujian wawancaranya juga, kemudian di tes pengetahuan bahasa Inggrisnya. Nah ini kan yang agak berkebalikan ya, walaupun saya di sini sebagai pengajar bahasa Jawa, tapi sukarelawannya pakai bahasa Inggris. Karena eventnya udah event internasional guys, kelas ASEAN. Jadi yang gabung itu semua negara ASEAN, ketambahan Timor Leste. Jadi kan minimal bahasa Inggris yang basic nih harus bisa. Jadi Indonesia Jawaan. Gabung Indonesia. Iya digabung. Jadi walaupun di basicnya bahasa Jawa, tapi belajar bahasa itu semuanya harus dipelajari. Bahasa seru-seru belajar bahasa. Jadi kayak ada semboyan itu loh, yang kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa nasional dengan baik. Jadi minimal kita bisa 3 bahasa yang ada kita gunakan. Sebagai orang Jawa ini kudu lanyah, kudu lancar. Kemudian sebagai orang Indonesia kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah barangkali nanti jodohnya orang luar negeri ya, jadinya nggak yes no aja gitu. Bisa dong. Terus bisa, iya minimal basic nggak skill. bingung, bukan banyak ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nggak apa kecampur bingung gitu. Enggak. Seru. Jadi nanti kosakata yang kita pelajari dengan belajar berbagai bahasa itu tambah seru, apalagi suka nonton drakor sih. Nah, itu ketambahan lagi. Belum lagi yang suka lihat anime. Oh iya. Tambah berapa itu minimal sebagai. Jadi kelebihannya orang Indonesia itu pernah didapat waktu kampus itu, orang Indonesia adalah orang yang paling mudah belajar di berbagai bahasa karena pengucapan kita ini adalah apa adanya, seperti yang ada ditulis. Kalau bahasa Inggris sama bahasa Jawa, tulisan sama pengucapannya kan beda. Nah kalau di bahasa Indonesia ini kan sama. Nah jadi kenapa orang Indonesia itu sangat mudah belajar berbagai bahasa? Itu karena bahasa ibu kita ini sangat jelas. Jadi sangat mudah dipelajari. Kemudian kita untuk belajar bahasa asing itu jadi lebih mudah. Jadi cepat fasihnya. Iya, logat ngomongnya itu bisa. Misal kalau bahasa Inggris ikut aksen bahasa Inggris juga bisa ngikuti kan. Kadang ada sih orang Indonesia yang kalau ngomong bahasa Inggris tuh Indonesianya hilang, nggak medok. Kamu jadi kayak orang. Iya, kayak udah native-nya gitu. Oke.
Terus lanjut yang kelima, kita kan jadi sukarelawan sama jadi seorang guru di SMP sini. Terus caranya Bu Mita membagi waktu antara menjadi seorang guru dan sukarelawan bagi teman-teman disabilitas gimana? Jadi pas waktu itu ya itu pas awal semester banget ya. Saya tiba-tiba menghilang selama 2 minggu. Iya. Nah, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kebetulan kan kita udah itu korban 2 minggu libur. Ternyata 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, mau nggak mau kan semua kegiatan pembelajaran itu harus tetap dilanjutkan ya. Kemudian kita sudah memodifikasi gaya belajar kita yang harus tatap muka seperti ini juga sudah terbiasa. Tiba-tiba harus daring. Nah, jadi karena kebiasaan daring itu sudah lama kita lakukan. Jadi pas waktu itu ibu kepikiran untuk memodifikasi metode pembelajarannya. Jadi ibu kasih materi melalui link Google Classroom, kemudian nanti ada form untuk pengumpulan tugasnya. Jadi tetap selama 2 minggu ibu meninggalkan sekolah itu, ibu kan harus hadir tuh di kegiatan eventnya. Yang di sekolah juga biar tetap ada pelajaran, nggak boleh kan ninggalin pelajaran. Lanjut ke yang keenam tuh. Kira-kira apa kesulitan yang dialami Bu Mita ketika menjadi seorang sukarelawan di ASEAN Para Games? Ya balik lagi ke bahasa tadi sih yang sudah kita bahas ngalor gitu. Di bahasa tadi kayak teman-teman atlet yang ikut di ASEAN Para Games itu kan dari 11 negara ASEAN ketambahan dari Timur. Nah itu kebanyakan dari mereka itu juga udah orang yang sudah dewasa gitu loh. Jadi untuk belajar bahasa itu pasti lebih susah. Kenapa belajar bahasa itu lebih mudah dilakukan anak-anak usia awal sampai dewasa? Karena penyerapan kata di usia-usia itu tuh lebih mudah. Sedangkan untuk orang-orang yang berusia sudah lanjut itu untuk menghafalkan kan masih susah. Nah kebetulan itu banyak atlet yang sudah dewasa, jadi umurnya udah 30 tahun lebih. Nah itu sangat terkendala sekali di bahasa karena mereka itu bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Jadi satu kontingen itu di cabur olahraga. Nah kebetulan kenapa dibilang atlet renang itu ibu jadi sukarelawannya itu di di cabur renang. Jadi bukan atlet renang, venue-nya yang venue renang. Kebetulan kan ada 11 cabur. Nah ibu ketepatan di renangnya, di cabur renangnya gitu. Nah itu yang bisa bahasa Inggris itu cuma coachnya, kalau enggak itu ofisialnya, jadi pelatihnya. Atletnya itu hanya nurut apa kata perintah gitu. Jadi kalau ada informasi misal dipanggil untuk menyetorkan identitas atau setor paspor gitu untuk keperluan administrasi, itu pasti kelabakan. Kita ya dari sini kan juga ya masih basic ya bahasa Inggrisnya. Jadi ujung-ujungnya Google adalah penyelamat semuanya. Pakai Google Translate itu best deal untuk atlet-atlet yang sangat terkendala di bahasa. Kemudian kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum bisa, ujung-ujungnya pakai Google Translate. Jadi mereka pakai bahasanya mereka ditranslatekan ke bahasa Inggris. Jadi ketik kalau enggak di voice note terus dilihat si gitu cuma bilang. Jadi cuma 1 atau 2 kata si here gitu aja kayak wah. Jadi kayak bingung gitu ya kalau mau ngapa-ngapain, mau ngomong kan susah soalnya kurang mampu dalam bahasa Inggris. Tantangannya di situ. Kemudian kalau misal ada injury itu juga untuk menjelaskan bagian mana yang sakitnya itu juga sangat susah, meraba-raba dulu mengira-ira. Kalau selain bahasa mungkin ada lagi Bu? Atau bahasa aja? Itu medannya di sini kan yang kita sukarelawannya atau yang kita bantu ini kan teman-teman yang disabilitas ya. Disabilitas itu kan ada banyak, ada yang fisik, ada yang non fisik atau yang intelligence ya. Jadi kalau yang teman-teman yang intelligence-nya yang bermasalah itu fisiknya komplit. Nah itu akan susahnya itu mengendalikan suasana hatinya.
Jadi kalau sedih, kalau senang itu euforianya berlebihan, kalau sedih itu juga sampai menarik perhatian gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang terkendala di fisik itu venue-nya kan naik turun sih. Dorong-dorongnya itu loh kayak harus berjamaah, harus dibantu. Kalau kan nggak bisa, ya bisa sih, tapi kan untuk trek yang panjang-panjang. Jadi kalau renang apalagi di venue-nya di Jatidiri itu kan kayak di perbukitan gitu. Jadi pas mendorong atletnya untuk sampai ke venue, terus muternya kan ada jalur masuknya sih, kan ada mulai dari pintu masuk, gate in, gate out, gerbang masuk, gerbang keluar, itu kan ada yang harus dilewati, nggak bisa langsung tiba-tiba langsung di sini, ada portal-portalnya, jadi kayak ya wis bantu dorongi yang pakai kursi roda itu dibantu satu-satu gitu, iya jadi banyak sekali struggle-nya. Tapi untung teman-teman volunteer ya biasa ya, karena udah background volunteernya pasti jam terbangnya itu tinggi-tinggi, jadi kayak kompak solid aja wis kayak ayo soalnya udah seneng udah iya sama biasa gitu. Iya, jadi terus kalau enggak aku yang bikin senang juga ada enggak jadi pertanyaan yang bagian menyenangkannya Ada ini nanti kita keep dulu ya. Ini cerita susah-susahnya dulu. Susah dulu nanti baru senang. Oke. Terus yang ketujuh tadi udah kesulitan ketika menjadi seorang relawan. Yang jadi Sekarang guru yang ketujuh sekarang. Gimana cara Bu Mita menangani siswa yang sulit banget diajar? Terlebih kan Bu Mita mengajar 20 lebih kelas kayaknya ya di SMP Negeri 1 Taman. Gimana Bu? Dengan jam mengajar yang banyak, dengan siswa yang sangat banyak, pasti Ibu menemui berbagai jenis siswa. Yang ditanyakan ini kan yang sangat kesulitan belajar kemudian kan sekarang kurikulumnya sudah ganti ya, namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Arti ya different, tahu kan artinya different, berbeda. Tapi ini different sininya maksudnya bukan dibedakan, tapi difasilitasi dengan berbedanya itu lagi. Semua kan punya kecerdasannya masing-masing ya. Belum tentu yang sangat kesusahan sekali di bidang akademik itu nggak bisa di non akademik. Jadi misal anak yang kesulitan kalau di pelajaran kan pasti akademiknya ya yang bermasalah. Nah mungkin ibu kaitkan, ibu akan coba tanya-tanya anak ini ikut apa sih, apakah dia berprestasi di bidang lain. Nah mungkin caranya agar mereka tetap tertarik belajar bahasa Jawa itu disesuaikan dengan minat sama kesukaannya dia. Kalau misalnya kesulitan pasti dibantu diterjemahkan dulu. Bahasa itu kan artinya pemahaman sih. Kalau udah tahu artinya kan gampang ya. Nah mungkin anak-anak yang nggak bisa mengikuti sesuai apa yang ibu inginkan ini terkendala di pengertiannya. Biasanya kalau nggak ibu terjemahkan, ibu akan ganti dengan pelajaran yang lebih mudah agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai seperti itu. Jadi anak-anak yang sulit diajar ini bakal disesuaikan sama gaya belajarnya mereka sendiri. Biasanya bakal ibu tanya-tanya, biasanya gimana sih belajarnya atau enggak yang disukai apa seperti itu. Jadi tergantung minatnya sendiri. Jadi nggak ke pressure sama yang emang biasa. Biasa gitu. Iya, nggak terpatok. Loh kan kudune. Nah, sudah enggak zaman kan seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa kecerdasan itu bukan hanya di akademik saja. Jadi mungkin teman-teman atau murid-murid yang agak kesulitan di bidang akademik, tiba-tiba ternyata itu medalinya serenteng. Tiba-tiba kalau foto nge-pop langsung lomba gitu kan. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan anak ini kurang bisa gitu. Jadi harus dikulik lebih dalam ya, harus kayak buat penasaran kan kenapa. Iya. Di sisi lain, Bu Mita menjadi seorang guru pasti pernah merasakan lelah berkepanjangan. Lalu bagaimana cara Bu Mita mengatasi hal itu? Healing pasti nomor 1. Iya. Jadi tapi healingnya itu yang nyari capek. Ibu suka mendaki kan. Jadi kalau mengajar itu kan lelahnya itu lebih ke lelah berpikir sama menjelaskan. Jadi tapi badannya ini belum capek. Kan yang bikin capek itu karena nggak capek. Maksudnya capeknya belum capek maksimal, jadi dimaksimalkan capeknya dengan cara mencari capek yang lain. Iya, jadi habis naik gunung itu kan pasti hiking capek, bawa beban terus. Jadi sudah pulang itu
wis langsung istirahat, tidur agak lama, terus udah selesai. Sekalian rilis stresnya. Jadi beban pikirannya itu dibuang ketika jalan naiknya itu. Kan pulang tinggal bawa capek fisik kan. Ya, itu udah tinggal. Mungkin besok saya coba kapan-kapan. Kan bonusnya kalau di gunung teriak-teriak nggak ada yang komen. Tapi takut bukan gunung kan agak kayak dakinya gitu. pagi. Sama teman-teman nggak sendiri. Jangan sendiri. Kamu mau tau sendiri? Soalnya di gunung nggak bisa buka Google Map. Jadi harus sampai rame. Iya. Ada gunung yang ada jaringannya, ada yang enggak, tergantung gunungnya juga. Kan kebanyakan yang suka naik gunung, pastikan mengajak yang sudah pernah atau yang profesional. Sama membawa minimal perlengkapan dirinya yang kayak 3K yang minimal, makan minumnya yang cukup, terus sama jangan lagi sakit wis. Kalau lagi sakit kalau gak enak badan tok itu wis jangan naik gunung, mencari masalah. Jadi bener-bener staminanya harus dalam kondisi yang prima baru bisa menikmati trekkingnya. Berarti itu nanti kalau stres lagi naik gunung lagi, naik gunung lagi. Iya, tapi akhir-akhir ini belum bisa dilakukan ya. Jadi ini sedang menumpuk ini. Nunggu recovery. Iya. Recovery kaki. Cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Yang ke-9 yang tadi. Rasa senang seperti apa yang Bu Mita dapatkan ketika menjadi seorang guru dan di sisi lain juga menjadi bagian dari seorang relawan? Rasa senang menjadi guru. Guru itu bahagianya gampang. Kalian nurut, kemudian bisa memahami apa yang kita jelaskan, kemudian bisa praktek sesuai yang paling sederhana. Kayak respon kalian ketika, oh iya bisa, kemudian respon kalian paham gitu. Udah seneng, kayak gak harus yang nilainya bagus, nggak kayak di misal pelajarannya ibu sekarang lagi nembang ya kan udah tak ajari sih ya, terus kalian tahu tembang ada berapa gitu, kayak wah anakku paham tembang ada berapa gitu dong. Udah sangat senang sekali. Jadi kalau walaupun masuk materi dikit aja itu udah seneng. Karena berarti ada atensi kalian, ada usaha kalian untuk berusaha mendengarkan. Nah, itu yang sangat bikin guru-guru seneng itu, merasa dihargai. Ya, kalau didengarkan kan dihargai. Iya. Jadi kan itu kan kayak konsepnya komunikasi yang dua arah ya. Jadi saya memberi kalian dapat menerima atau memberi feedback yang baik. Kalau saya ngomong tok terus kalian diam aja, nggak enak dong, merasa kayak dicuekin gitu ya, Bu. Kayak ngomong sama tembok. Terus kalau rasa senang ketika menjadi seorang relawan? Wah, banyak banget. Iya, jadi itu kayak banyak dikasih gift. Tapi giftnya itu uangnya mereka, tahu nggak sih, kayak uang 2000-an. Kalau di event internasional tuh kayak jadi souvenir, bukan alat tukar pembelian, enggak. Jadi kayak hadiah gitu. Iya, kayak I'll give you dikasih uang mereka yang recehan. Jadi kalau enggak yang 100.000 itu enggak, tapi kayak yang 2.000, 5.000. Nah, itu mereka dikasih itu tuh seneng. Jadi aku pernah sih di this how much gitu. This is 500. Terus I give you this, malah dikasih yang lebih besar dari uangnya mereka. Jadi kayak menguntungkan sekali. Jadi kayak dapat bayaran gitu, misalkan. Enggak, itu cuma gift, enggak beda lagi sama bayaran. Itu hitungannya gift dari atletnya kan, kayak ucapan terima kasih mereka udah bantu gitu loh. Iya. Jadi pas lagi senggang itu tiba-tiba I'll give you this gitu, kayak tiba-tiba dikasih aja gitu. Jadi relawan. Cuma banyak sekali, kemudian relasinya kan juga jadi makin banyak ya. Apalagi kan sekarang jejak digital di sosial media itu sangat menambah warna-warni. Kalau di Instastory kan paling yang dilihat cuma IG-nya teman-temannya aja. Nah, jadi kalau jadi volunteering kan teman-teman yang dari luar negeri banyak. Jadi kayak lihat kemana-mana cuma melalui IG aja. Udah, oh ya ini, lagi di sini. Jadi kita lebih tahu dunianya mereka itu seperti apa, dunia negaranya. Ya, misal itu. Jadi kayak pernah ibu itu dapat itu sih, ternyata nggak, satu fakta yang ibu bikin agak terkejut itu, ternyata nggak semua negara itu aktif di sosial media seperti Instagram. Ada di beberapa negara ASEAN itu yang terkenal itu masih Facebook, jadi masih menggunakan Facebook. Iya, tiba-tiba ditanya Facebook terus itu dapat foto kalau mereka diarak
tahu nggak sih kalau ada atlet baru dapat medali terus diarak itu loh. Nah itu di foto dikirimin. Jadi kayak mereka walaupun udah selesai acara itu masih kayak menyambung silaturahmi kalau di bahasa agama Islam. Jadi kayak tetap ngasih ngabari kan, you have Facebook, tukeran sosial media gitu. Jadi kayak tetap kontakan. Terus update live update setelah event sampai kemarin ada yang berangkat di Olimpiade Paris. Jadi kayak venue-nya seperti ini, saya juga ikut lihat, tapi lo POV atletnya karena gitu. Karena kemarin udah sempet itu bertukar. Udah tukeran, jadi kayak menambah relasi Instagramnya lebih ke internasional. Enak dong, dapat kenalan banyak. Iya. Terus namanya juga beda banget sama nama Indonesia itu. Aku sampai bingung cara nyebut manggilnya. Namanya. Iya, nama-namanya sangat asing sekali. Jadi banyak banget hal-hal yang semakin senangnya itu membuka wawasan kita. Ternyata dunia itu seluas itu ya, banyak tempat yang belum kita datangi ya, banyak hal yang belum kita tahu. Jadi kayak semakin membuat kita untuk down to earth loh, lebih malah ternyata masih banyak loh yang lebih dari kita. Jadi enggak semakin kayak ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Tapi bener kayak ternyata banyak hal yang harus kita update ya, ternyata masih banyak hal yang bisa kita raih. Di luar sana kan besar. Iya, banyak variabel-variabel yang belum kita ketahui. Sangat membuka wawasan dan sudut pandang. Gitu. Berarti udah kayak seneng banget gitu ya, bisa jadi seorang relawan sama jadi seorang guru. Iya. Ya alhamdulillah. Memorable, sangat memorable sekali. Kan sudah tanya tentang kesulitan dan kesenangan. Dan yang terakhir Bu, apa motivasi Bu Mita untuk meneruskan karir sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Taman? Karena di sini muridnya seru-seru sih. Kayak tingkah kalian ini sangat di luar prediksi BMKG tapi lucu. Tapi ada yang sempat buat Bu Mita kayak marah. Ada, pasti ada. Tapi paling saya marahnya cuma diem. Silent treatment. Iya, silent treatment. Capek kan, udah capek. Nah, misal sehari 6 kelas, itu di kelas terakhir terus dijak omong enggak nyaut. Ya udah saya diam saja. Energi saya sudah habis. Ya udah males ya buat ngajar. Iya, daripada marah-marah kan mereka sakit hati, kita dosa, lebih baik saya diam. Mereka bingung, saya diam. Tidak ada yang merasa tersakiti, cuma kenapa ya. Iya, kadang kan ada statement kalau saya silent treatment itu kurang bagus, tapi untuk di case-case tertentu itu sangat bagus menurut saya. Sendiri kan. Iya, jadi nanti kalau udah enakan pasti mereka tanya, Bu kenapa gitu. Ada yang sampai kayak gitu Bu. Iya, ada yang guru-guru ke kelas, Bu minta maaf. Sadar ya kalau saya ya Bu maaf. Tapi Bu kelas kita nggak pernah banyak. Aman. Itu kemudian teman-teman kerja Bapak Ibu guru di sini tuh asik-asik dan sangat helpful sekali. Misal Ibu kan masih baru 2 tahun di sini, sedangkan Bapak Ibu guru di sini tuh ada yang apalagi yang udah mau pensiun itu pasti udah berpuluh-puluh tahun di sini tuh sangat helpful sekali. Kalau misal Ibu kesulitan itu misal ketemu kasus anak yang gini, kan pengalaman mengajarnya Ibu juga belum seberapa banyak ya daripada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar lama atau mengajar di berbagai sekolah. Nah itu dikasih tahu, ini gini, coba. Jadi banyak saran dari Bapak Ibu guru yang lain. Ternyata yang udah berpengalaman gitu dapat saran. Jadi kultur kerjanya di sini kan juga sangat menyenangkan. Jadi kayaknya lanjut untuk menjadi guru di sini gitu. Tapi Bu Mita tuh pernah nggak sih kalau misalnya kayak ngerasa capek gitu kan? Capek, stres, bingung. Kira-kira kayak pernah mikir buat nyerah gitu di bidang guru atau nggak pernah? Pernah. Sebelum ngajar Ibu juga kan ada kerja di tempat lain ya yang non guru. Tapi yang Ibu pengenkan kenapa jadi guru itu yang pertama karena Ibu perempuan ya kan, jadi itu menjadi guru ini sangat ramah dengan perempuan. Jadi kayak pertama pekerjaannya nggak terlalu berat, ini nggak yang mengandalkan fisik terus gitu loh, kemudian bisa dikerjakan dalam waktu yang lama. Memang prosesnya susah tapi gimana ya, menjadi seseorang yang kayak diingat anak dalam waktu yang lama, apalagi dengan materi kita
menjadi bermanfaat yang dalam waktu yang lama itu loh yang membuat pengen tetap melanjutkan jadi guru. Jadi pengen jadi diri yang berkesan buat anak-anak lain orang Nggak berkesan sih, lebih ke membagikan ilmunya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kayak itu loh, amal jariah, tahu nggak? Oh iya, iya. Nah konsepnya itu salah satu amal jariah kan ilmu yang bermanfaat. Nah kita kembangkan terus, kita pakai terus nanti tapi kan kita dapat pahala. iya, tetap Mengalir. cash flow-nya dong. itu jadi lebih kayak itu sih, sama bisa bersosialisasi dengan anak banyak dengan berbagai latar belakang yang banyak, itu juga sangat menambah wawasan lagi untuk menghadapi anak-anak selanjutnya. Kan zaman juga terus berkembang sih ya, perubahan-perubahan yang ada, tantangan-tantangan yang ada itu kayak wah bisa ini kayak semakin membuat bisa nih gitu. Malah tertantang. jadi pengen maju terus, pengen nyoba terus. Iya, pengen nyoba, pengen kayak misal kalau dapat ilmu baru gitu, pengen dicobakan, pengen coba-coba nge-share ke kalian, kayak seru, ada kayak gosip baru. Kalau gosip kan hal yang kurang baik ya, tapi kalau ini ada ilmu baru, pengen coba-coba di-share. Terus itu gampang diterima sama kalian nggak? Kalau gampang diterima, oh bisa nih pakai ini. Jadi kalau itu juga ada hubungannya sama teman-teman yang susah tadi. Jadi kayak oh kalau di sini bisa, coba nggak ya, bisa nggak ya di sini, soalnya kadang di kalian bisa, di kelas lain nggak bisa, seperti itu. Jadi banyak cara yang Banyak sekali eksperimen yang harus dilakukan, jadi serunya itu melihat hasilnya itu loh, kayak bisa nggak ya kalau gitu. berhasil seneng. Udah sih gitu aja, 10 pertanyaan tadi udah dijawab. Wah banyak ya tadi. Bang sama Bu Mita udah Wah setengah jam. setengah jam. Terima kasih ya Bu Mita udah Iya. mau meluangkan waktunya, sama udah mau menjawab dengan senang hati. Banyak aja. Iya tadi. Terima kasih ya Bu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah memilih saya. Terima kasih pertanyaan serunya, sangat menguak masa lalu ya ini. Mengenang hal yang baik dan baik. Banyak baik semua. Terima kasih, semoga sukses semua. Amin. Jadi juga kalau ada pertanyaan yang kurang mengenakan atau jawaban kita yang kurang mengenakan, maaf ya Bu. Aman. Dimaafkan. Iya. Baik. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung hati atau salah atau kurang berkenan. Aman. Kalau gitu kami tutup ya Bu. Iya. Kami tutup. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih ya Bu. Ya. Ayo foto. Wabarakatuh. Iya.